Muslim. Hanya sedikit Kristen di kota saya itu. Dan dari kecil saya memang sudah diajarkan oleh mama saya untuk menjadi cigu Islam. Bahkan saya dapat beasiswa sekolah gratis dari kecil. Saya tanpa bayar dari kecil itu. Kenapa? Karena saya suka dengan Islam, saya suka dengan mengaji bahasa Arab. Ya. Itu sebabnya saya cepat sekali belajar Islam. Kemudian saya mengajar di Jepara, Jawa Tengah, dan saya punya anak laki-laki semua. Saya kasih nama Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Sekarang masih Muslim, semua anak saya masih Muslim, tiga-tiganya. Bahkan saya sudah punya cucu. Meninggal istri saya 2013, saya dapat lagi Chinese Muslim, dan akhirnya masuk Kristen karena saya sudah jadi pendeta waktu itu 2013, dan saya punya 3 putri, Goldmer, kemudian Margaret, dan Delia Izik. Masih kecil-kecil. Saya sedang berdoa bagaimana mereka bisa menyusul datang ke Amerika ini. Sehingga anak-anak itu akan besar, tumbuh seperti orang Amerika, supaya pintar dan cerdas di Amerika ini. Nah, istri saya yang istri lanjutan, bukan istri kedua, karena tidak ada istri yang 2 istri bagi orang Kristen. Puji Tuhan semuanya sudah besar, mulai besar, dan saya senang sekali setiap hari saya telepon mereka, saya video call. Itulah hiburan saya sebagai orang Kristen sekarang ini. Jadi begitu. Tetapi anak-anak saya yang masih Muslim, kalau kita ngobrol itu bisa 1 jam, 2 jam, karena saya tetap mengajar mereka walaupun saya sudah Kristen sekarang ini. Dan karena Kristen itu ilmu tentang hidup bermasyarakat, berkomuniti dengan orang, itu lebih bagus di Kristen daripada di Muslim. Kenapa? Karena Muslim itu harus seiman, harus seagama, bahkan harus satu golongan, begitu. Kalau nggak satu golongan, kita juga nggak enak berbicara ataupun bercerita. Jadi begitu. Itu hebatnya di Kristen. Saya tetap ngobrol dengan anak dan cucu-cucu saya di Indonesia. Saya sudah tidak bisa dikembalikan, walaupun mereka ingin saya kembali lagi ke Islam. Saya tetap tidak bisa. Saya begitu mencintai keyakinan saya yang sekarang ini. Seperti Muslim yang masuk Kristen itu, mereka sangat cinta dengan Kristen. Karena toleransi dan damai. Jadi begitu, Lina. Ya, baik Pak, terima kasih. Ataupun yang mungkin di Ranau atau di Keke, saya pernah naik ke Kinabalu, saya senang. Kinabalu. Ya, ke Kinabalu. Kundasang. Ya, Kundasang. Ya, Kundasang. Ya, Kundasang Pak. Dari sana, iya. Ya. Banyak sayur di sana, sayur di Kundasang. Itu. Ya, banyak sayur sana murah-murah Pak. RM1 ada, boleh kita dapat di sana. Gitu. Tapi kalau mereka ini mungkin Malaysia tidak menerima saya lagi untuk masuk ke Malaysia. Pasti saya ditahan di sana. Walaupun ada beberapa jenderal Kristen yang mendukung saya, ada beberapa orang jenderal polis di Dul Jalil yang sering menelepon saya
Abi datang aja ke Malaysia katanya. Saya takut karena pemerintah Malaysia nanti bisa kirim saya ke Indonesia. Indonesia. Habis nanti saya, Lina. Kalau saya ditangkap sama ini, Ya dideportasi kan dari Malaysia. bapaknya kan pernah Islam, sebab itu dorong cari gitu Pak. Ya, Tapi nggak apa-apa lah, aman di situ kan Bapak. Di situnya juga aman ya, sudah. Ya. Tapi ya, bapaknya itu family bapaknya dekat Sabah ada ya Bapak. ya. Gimana? Familynya dekat Sabah ada ya Bapak. Oh, banyak, banyak, Banyak. banyak sekali. Ya, Ya. Baik Pak, terima kasih ya. Bapaknya sungguh hebat yang nyata ya teman-teman. ya. Terima kasih Saya juga bagaimana. menulis buku juga, Lina. Saya menulis buku dan caranya saya terbang ke ini, saya terbang ke KK. Baru buku-buku saya itu aman masuk Hmm, karena di KK itu ada teman saya yang kepala security-nya yang menolong supaya buku-buku tulisan saya itu masuk ke Malaysia. Kalau saya masuk di Semenanjung, wah susah buku itu masuk. susah Pasti Mas. ditahan. Tahan. Iya, iya. Itu susahnya di Malaysia Jadi nih begitu. lebih lebih kita cakap lebih ketat. Ya, kalau Ya, tentang agama ya ya lebih memang ketat. susah. Makanya saya pun kalau kalau ke Asia enggak berani saya. Saya sudah diundang ke Eropa untuk Belanda dan Inggris untuk pelayanan di sana. Hmm, Iya, terima kasih banyak ya Lina kamu ya terima kasih menerima Pak. saya. Ya, Oke. ya. Mau naikin lagi atau begini jangan banyak banyak ngobrol di room kamu. Cukup satu orang Ya, dinaikkan satu orang begitu. sejarah itu ya nggak apa-apa lah Pak. Kita di sini kan Iya. mendamai saja Pak. Ya, jadi aku tuh tidak buat masalah sama dorang. Kalau dorang buat masalah sama saya, ya saya buat masalah juga. Nah begitu. Jadi kita Jangan, tuh perlu jangan juga, jangan adil-adil. juga. Iya. Buat adil tuh Pak. Namanya adil ya. Jangan, jangan. Dorang itu bila dorang bermaki sama saya Pak, ya Tuhan yang membalas sama dorang. Nggak apa-apa lah Pak. Iya. Tapi begini, begini Lina. Hmm. Saya dulu kalau awal-awal saya masuk Kristen itu karena tenaga saya masih kuat, eh, saya suka mukul orang. Jadi kalau saya menginjil, orang tidak mau terima, saya pegang bajunya, saya pukul dia. Pukul dia. Itu bapaknya lain. Iya. Kalau saya lain, saya pukulnya pakai mentel. Baik. Nah, itu masalahnya. Bapaknya pukul pakai pakai tangan, saya pukulnya pakai pakai otak, Pak. Nah, kalau pakai pukul pakai tangan, kita ada bukti. Jadi kalau pakai otaknya nggak ada bukti. Susah, susah mau dicam. Jadi kalau ada Bagus, contohnya, bagus. kalau contohnya nih bilangnya ini si Lina nih begini-begini ya nggak ada bukti saya nggak ada pernah colok-colok dorang. Dorang yang mencolok saya sekarang. Bukan, saya hanya selama 2 tahun itu, jadi orang saya berbicara, saya mengajak dia bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia marah sama saya, dia ejek saya, dasar kamu orang gila katanya. Jadi Nah, kalau sudah begitu, saya baru marah. Dan selama 2 tahun itu ada lebih kurang itu 300 Muslim, 350 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ya Pak. setelah itu saya tidak berani lagi marah sama orang. Mulai saya seminar, saya khutbah kemana-mana. Jadi begitu. Hanya di Jakarta, karena saya dulu cepat marah kalau ada orang yang menghina saya. Eh, Sebaiknya seperti kalau di Mazmur 37, jangan marah karena orang yang mengkhianati kita, jangan cepat. Biarlah mereka itu akan lisut seperti rumput yang kering. Iya, rumput yang kering, Jadi betul. iya, jadi saya sekarang
Bahkan setelah saya main TikTok ini kan, saya nggak berani lagi ngomong kasar gitu. Walaupun saya punya sekarang ada 10 akun, 10 Iya, akun. Jadi saya pakai untuk berdebat di mana-mana jadi begitu. iya tuh. Kemarin ada Bapaknya 2 bapaknya akun juga saya yang, sukanya dulu, bapaknya suka berdebat juga lah dulu. ya saya memang senang berdebat. Kau berdebat. Nah, itu masalahnya Iya, Pak. Jika kau berdebat, dorong tidak akan buka juga hati dorong Pak. Itu masalah dorong sekarang. iya, Dorong makin kau berdebat, makin dorong buat kamu musuh Pak. Itu masalahnya. Bagaimana bapaknya? Kalau aku tidak mau berdebat sekarang aku buat dorong menter. Sakit kepala dorang. Nah, begitu Pak ya. Kalau dorong luar cari biasa. nyakit, ini suruhnya cari itu kita mana ya, joget-joget lah aku. Nah, begitu. Disuruhnya joget-joget supaya dorang juga pening kepalanya. Nah, begitu. Iya, Ya, iya, saya dia juga luar biasa lah bapaknya ini, sudah ya teman-teman. dikenal, sudah dikenal di seluruh Indonesia. Mereka kenal semua. Saya pelayanan di semana-mana tempat, serata-rata tempat di seluruh Indonesia. Begitu. Jadi mereka kenal sekali Saifuddin Ibrahim itu. Itu nama dari kecil. Nama itu sebenarnya bukan setelah saya Kristen bukan nama Saifuddin Ibrahim, tetapi karena nama itu sangat terkenal dengan nama Islam itu lebih Nama, bagus lagi dengan Islam. iya, iya. Ada Muslim bilang, jangan kau pakai lagi nama Islam. Itu kan nama kamu haram, tak boleh pakai nama Islam. Oh, terserah saya. Itu bapak saya dia potong kambing 2 ekor untuk mendoakan nama saya waktu akikoh. Jadi saya bilang begitu. Masa saya harus mengganti nama saya? Saya bilang begitu. Ah, Walaupun memang di paspor nama-nama ini bukan Saifuddin Ibrahim lagi, tetapi terlanjur karena orang mengenal Saifuddin Ibrahim, biarin aja. Karena waktu Muslim juga saya menulis banyak buku, saya menulis di artikel-artikel di koran-koran, majalah-majalah Muslim. Jadi saya tak payah pakai nama yang baru, nama Kristen. Jadi begitu. Itu Lin. iya, betul, baik. Ya. Itu sebab kan Pak, ya gini Pak. Kalau kita bapaknya sama aku kan berpaham, kan cara kita cakap tuh sama kan Pak. Jadi apa Ya. orang Indonesia di sini kadang-kadang orang paham, kadang-kadang tidak sebab kita punya cakapan tuh orang Sabah Pak kan. Nah, gitu. Ya. Jadi bapaknya ini juga dia punya cakapan orang Sabah ya teman-teman. Jadi aku tuh bila bapaknya cakap lebih macam memahami, lebih lebih dalam begitu teman-teman. Jadi ya mantap juga lah bapaknya kita jumpa ya. Ada juga satu pengalaman Ya, balinanya. bahasa Sabah. Hmm. Ya bahasa Sabah Iya. bapaknya. Bukan seperti spesiesnya Indonesia Iya. 100 gitu. Iya. Ya. Saya suka. Saya Ya, sudah belajar beberapa kata bahasa Sabah itu. Saya senang sekali berbahasa Sabah. Kalau di Ranau itu ada durian, enak sekali. Kalau musim durian. ya musim durian di sana murah-murah Pak. Di sini tak tahu kalau di Menanjung nih mahal. Iya. Oh, tinggal di Semenanjung kah, Lina? Iya, saya tinggal di Menanjung sekarang. Nanti saya mau balik sudah Oh, Sabah. Iya, oh iya kah. Ada iya. juga anak rohani saya yang sudah bertobat dan sekarang buka komal. Dia ketemu saya tahun berapa waktu saya di eh, eh, Sabah. Iya, Pak. Dia terima Yesus. Ada Oh, lagi orang India. Eh, Setelah saya injili dia angkat tangan terima Yesus. Em, Kau mau nama siapa? Dia bilang, saya mau nama Raja Yesus katanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi dia pakai nama Raja Yesus. Saya tetap pakai bagus. dia pilih itu. Dia pilih itu dan semua keluarganya orang India terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, Oh, keluarganya sampai menangis semua. Pendetanya
Saya sudah lupa nama pendetanya yang di Sabah itu. Begitu. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terlebih-lebih untuk bisa memberikan edukasi serta mencerdaskan dan juga menyadarkan saudara-saudara kita yang masih belum menerima dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, teman-teman, kita sudah melihat bagaimana akhir-akhir ini banyak yang murtadin karena atau akibat menonton debat para apologet Kristen, khususnya yang sudah membahana akhir-akhir ini yaitu Edis TV ya. Bagaimana kita melihat dulu si Lina ini dia berdebat dengan Edis dengan luar biasa ya, tapi endingnya dia sadar dengan merendahkan hati dan dengan mencoba menyelidiki apa yang disajikan oleh Edis terkait data-data dari ajaran mereka itu sendiri. Dan juga ada salah satu lagi ibu-ibu yaitu Ibu Nara dan juga Ibu Liana yang akhir-akhir ini mereka membuat video usai mereka naik ke Komal Edis, ke Room Edis. Mereka akhir-akhir ini suka menyanyikan lagu-lagu rohani dan mereka juga mencoba menyaksikan bagaimana baiknya apa yang pernah disampaikan oleh Edis tentang Kristus. Bahwa jauh lebih baik kita mengikut Yesus dan jauh lebih baik kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita, teladan hidup kita. Karena apa yang pernah dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya, semasa pelayanannya itu adalah hal-hal yang memberkati. Sama sekali tidak ada yang menyakiti hati orang lain sekalipun dia disakiti, dicaci maki, dan difitnahkan segala yang jahat kepadanya. Nah, teman-teman ini sungguh luar biasa dan biarlah kiranya semakin hari semakin banyak yang tersadarkan dan semakin banyak yang percaya kepada Yesus sebagai jalan hidup dan kebenarannya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.